Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya sayangi, wabil khusus ibu kami Hajah Maskani Azizah. Ada tante juga, ada yang poli pasti ada nggih, matur nuwun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang secara luar biasa megah sekali telah memberikan kita karunia kesehatan, kesempatan, keimanan dan kemauan untuk melangkahkan kaki dari rumah di suasana yang sangat dingin ini hingga bersama-sama kita menghadiri majelis ilmu ini. Semoga semua langkah kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat serta salam marilah tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, betul-betul adil, betul-betul beliau uswatun hasanah kita, yang layak kita, harus kita contoh dalam segala perilaku hidup kita. Jadi beliau itu sebagai sampel, example, sebagai idol kita, idola kita. Semoga kita tetap berada dalam barisan pembela dan pengibar panji-panji perjuangan beliau beserta anak keturunan kita hingga akhir zaman nanti. Amin. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan non teknis, jadi agak terlambat 5 menit terlambat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita sudah memasuki pertemuan ke-6 Kita sudah memasuki ayat ihdinas shiratal mustaqim. Ini merupakan satu klausal apa yang harus kita lakukan setelah ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamulah kami beribadah, dan hanya kepada kamulah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu mohon doa, segala macam permohonan kita, segala macam keinginan kita hanya ditujukan kepada Allah semata. Nah, apa yang kita inginkan dari Allah? Apa yang kita minta sebetulnya? Bapak ibu-ibu sebetulnya minta apa sih? Kalau dikasih kesempatan sama Gusti Allah, aku beri satu permintaan misalkan Gusti Allah nuding ke Thalib Thalib akan minta apa? Panjang umur, jadi immortal atau rezeki melimpah selama dunia akhirat. Nah, ini Gusti Allah memberikan clue-nya, yaitu ayat berikutnya. Ini yang harus kalian minta, ini yang harus kita minta. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi bukan minta harta yang melimpah atau pasangan yang luar biasa ganteng tapi ini
Gusti Allah ya. Ini loh, kalian harus minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu terjemahan dari Departemen Agama ya, yang bakunya. Mari kita bahas ya, ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi ihdina itu tunjukilah kami. Ya. Kita minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Sini tetap pakai domirna, ya. Berarti adalah kita rame-rame berjamaah. Jadi di sini Allah menekankan bahwa kita orang-orang beriman itu harus selalu berjamaah, berorganisasi yang tertib. Jadi jangan terpecah belah. Nggak ada itu orang bilang terpecah belah itu adalah apa? Itu adalah satu natural gitu kan? Enggak. Rasulullah meminta kita untuk selalu berjamaah bersama-sama. Mulai dari ayat sebelumnya kan, pakai na, ini juga pakai na juga, ihdina. Tunjukilah kami. Ya. Sedikit kita minta petunjuk, berikanlah kami petunjuk, tuntunlah kami, berilah kami tuntunan. Ya Allah Gusti, berilah kami tuntunan. Kayak bayi bikin belajar melakukan itu pripun nggih? Dititah nggih. Dititah, alon-alon, melakukan iki. Dijaga supaya nggak jatuh. Jaga supaya kita tidak jatuh, tidak berbuat kesalahan. Ya. Jadi nggak semata-mata kayak kita tanya alamat gitu. Ngapunten rumahnya bisa pun nih, oh nakano Pasar Langon lurus berarti belok kiri. Itu cuma ngasih arah nih. Kalau ini minta petunjuk juga tuntunan. Jadi dijaga langkah kita dalam berjalan itu, kita minta supaya dijaga oleh Allah. Kepada siapa lagi kita minta tuntunan selain dari Allah? Nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Banyak sekali musuh kita itu, setan segala macam itu di mana-mana semua. Semuanya berusaha untuk menggelincirkan langkah kita supaya kita kepleset gitu. Tapi bukan berarti kalau kita berbuat kesalahan terus kita lalu menyalahkan setan gitu ya. Karena kita udah diberikan akal. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Iya, dibisiki setan, keduanya nyolong. Ya orang bisa kayak aku, setan langsung, coy aku yang lagi nyantai kak. Ya, kita diberi akal dan hati nurani untuk mempertimbangkan itu. Tapi selalu saja setan akan berusaha menggelincirkan kita. Itu udah janji dia ya sampai akhir zaman. Ihtina, tunjukilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami, terus sampai tujuan. Ya. Ada suara mufasir ilmuwan itu namanya Al-Khazini ya. Itu berpendapat bahwa ihdina itu tetapkanlah kami dalam petunjuk. Jadi kita dipelihara sama Allah gitu. Kita minta supaya tetap dalam petunjuk gitu loh. Jadi nggak cuma waktu startnya aja. Selama perjalanan itu minta terus diberikan petunjuk dan perlindungan. Ini beliau seorang ulama yang hebat, nanti kita bahas kalau ada waktunya. Ini adalah pernyataan setelah kita melakukan pernyataan pada Allah bahwa kita hanya menyembah
Hanya pada Allah kita meminta. Langsung kita meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk, minta diberikan bimbingan. Jadi syarat Allah untuk memberikan bimbingan apa itu? Harus mau beriman dulu, kemudian taat beribadah. Seperti itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya memohon kepada Allah. Itu syaratnya seperti itu. Baru nanti Allah akan memberikan bimbingan, petunjuk, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini adalah kelanjutan dari ketauhidan yang mutlak dari agama Islam. Kalau kamu udah betul-betul bertauhid, betul-betul hanya menyembah Allah dan berdoa pada Allah, maka Allah akan memberikan guidance, akan memberikan petunjuk hidup kamu seperti apa. Jadi itu nanti kita masuk ke dalam siratnya. Siratal mustaqim. Terjemahannya itu jalan yang lurus menurut Departemen Agama. Jalan lurus apa Pak? Tol. Iya. Enggak juga sih. Tol Semarang, lekop-lekop, tanjak tudun. Ini betul-betul lempeng, rata, terang benderang, nyaman, ya. Nggak ada sebutir kerikil pun di situ. Itulah siratal mustaqim, ya. Ya, sirat. Jadi jalan, ya, jalan tersebut, karena bahasa Indonesia itu terbatas, dia nggak ada partikel kata untuk ini definitif gitu, ya. Kalau Quran kan ada al gitu. Kalau bahasa Inggris ada the, kalau bahasa Prancis ada le gitu. Jalan tersebut, ya, to the way, to the path. Way itu jalan, path itu berarti arah, ya. Arah yang harus dilalui itu path dalam bahasa Inggris terus, ya. Ngapunten. Dan menurut Ibnu Abbas, sirat itu berarti jalan menuju agama Islam. Itu Ibnu Abbas yang berkata seperti itu. Ada ulama lain yang bilang juga sirat berarti Al-Quran. Ini masuk akal itu. Karena Al-Quran berisi petunjuk, jalan. Jadi way of life kita itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Arahan kita untuk hidup semuanya sudah dalam Al-Quran. Tinggal kita mau membaca dan mempelajarinya atau tidak. Kalau misalkan susah membaca gitu, ya kita dengarkan. Rajin-rajin mendengarkan tafsir atau pengajian seperti ini, ya. Walaupun sederhana, tapi insya Allah sedikit banyaknya ada ilmu, ya, yang kita bahas bersama dari Al-Quran. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa sirat itu berarti kita berjamaah, bersama-sama, ahlu sunnah wal jamaah. Itu termasuk bagian dari sirat juga. Kita berorganisasi, organisasi itu menetapkan ada ART-nya itu bagaimana, gitu, anggaran dasarnya untuk mencapai tujuan. Dalam ahlus sunnah wal jamaah tujuannya adalah sama, ridho dari Allah itu, dan merupakan itu adalah sirat, jalan yang harus kita minta, jalan yang benar. Tapi kenapa harus kita minta, ya? Kan kita bisa cari sendiri. Karena kalau kita cari sendiri ada kemungkinan kita tersesat.
Bisa aja kita cari tafsir Quran, kemudian baca literatur gitu, baca eh, pendapat ahli-ahli fikih, tafsir gitu. Tapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, itu kita akan mudah sekali tergelincir gitu. Ini banyak yang keblinger gitu ya, rupanya jadi teroris, suka ngebom gitu. Ada lagi yang hanya untuk memperkaya diri sendiri. Banyak kelompok-kelompok yang akunya Islam tapi sesatnya minta ampun seperti itu. Kayak ISIS nih nggih. Kejamnya minta ampun dan hanya memperkaya pemimpin-pemimpinnya saja, mengorbankan anggotanya. Tapi janjinya surga. Tapi keblinger. Makanya kita harus meminta nih. Ihdina siratal mustaqim. Al-mustaqim, yang lurus, yang baik. Jalan yang baik kita sudah baca tadi menurut Ibnu Abbas, siratal mustaqim. Jadi kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke rahmat Allah, ke ridha Allah, yang mana lagi ujung-ujungnya ke surga. Bukan jalan yang bercabang-cabang, yang lempeng benar sampai ke surga. Tapi kita harus terus-menerus meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk ke arah jalan tersebut, supaya kita dipermudah dalam beribadah, dipermudah dalam melangkah, dipermudah dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, dipermudah dalam arti kita tidak mudah melenceng gitu. Allah selalu menjaga kita, karena menungsa gampang kelalen itu nggih. Pas nang kantor ujuk-ujuk kena sing nyodori amplop kandel gitu. Bu, ini alhamdulillah ada bagi-bagi proyek kemarin. Sebenarnya hati kecil berkata, kita proyek orang bener loh, kudune nilainya orang semono. Tapi kemudian kepikiran, iya ya, utangnya ngake, SPP ya, bocah kuliah nang Jakarta larangnya nemen, kos-kosannya sepira, terus bocahnya njaluk mobil anyar, saya jauh lah. Oh iya, matur nuwun gitu. Terus kabeh ya solid rata. Cukup. Gampang sekali itu. Kita lupa gitu ya. Kita manusia adalah makhluk yang lemah, makanya kita harus terus-menerus jaluk dongak gitu. Aja nganti kesel, aja nganti kelalen, aja bosen jaluk petunjuk paling Gusti Allah. Gitu. Karena kita makhluk yang lemah, gampang sekali godaan itu. Kepleset itu setiap saat itu temukan kepleset ada. Makanya kata tadi, kemudian ada ulama yang namanya Fakhruddin Al-Razi, ya. Jadi siratal mustaqim itu adalah hukum Allah. Makhluk-makhluk yang tidak bisa berpikir itu sudah diberikan petunjuk siratal mustaqim. Kayak planet-planet, matahari, galaksi, pititan. Mereka hidup, beredar, ya, udah diberikan petunjuk sama Gusti Allah. Ya, terus menungsa pimpin, kita diberikan sedikit kebebasan untuk menentukan arah hidup kita. Karena kita diberikan akal. Kalau gunung, batu, segala macam,
mereka nggak berpikir. Jadi mereka ya udah gitu aja jalan hidupnya. Siratal mustaqimnya mereka ya gitu aja gitu ya. Nah, kita tentunya minta siratal mustaqimnya bagaimana? Nah, ini ada bocoran untuk ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah diberikan kenikmatan kepada mereka ila akhiril ayat. Jadi menurut Ar-Razi ini, kalau kita sudah menemukan jalan yang lurus itu, batin kita akan bersih. Kita akan tahu secara batiniah kita akan melangkah kemana. Nggak ada keraguan lagi. Karena kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Itu menurut Fakhruddin Ar-Razi. Beliau seorang ilmuwan dan mufasir juga. Jadi luar biasa, tiang-tiang alim sebelum kita itu, orang zaman dulu itu, mereka ulama itu betul-betul menguasai ilmu ya. Nggak cuma ilmu agama, juga ilmu pengetahuan alam, sains. Ilmu sosial juga dipelajari mereka. Terus pripun kesimpulannya pun, ihdinas siratal mustaqim, kita harus selalu memohon pada Allah diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Jadi diberikan bimbingan, dipelihara kita, dijaga diri kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik menuju ke surga. Karena jalan itu adalah jalan orang-orang yang sudah diberikan nikmat kepada Allah. Makanya tiap orang itu sebetulnya berbeda gitu kan. Nasibnya itu beda-beda. Tapi yang namanya siratal mustaqim itu pasti sama. Orang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah siratal mustaqim. Jadi yang namanya hidayah itu harus tetap kita bina ya. Kita pelihara, kita perjuangkan supaya tetap ada dan bertambah dalam diri kita. Karena hidayah itu prerogatif Gusti Allah ya. Kayak cerita pamannya Nabi itu sampai akhir hayat nggak dapat hidayah. Fir'aun, dia udah tobat, menyadari kesalahannya, nangis dia kepada Allah. Wah, aku salah ya Allah, selama ini aku salah, aku keliru. Benar itu Musa dan kaumnya. Hanya Engkau lah Allah, Tuhan satu-satunya yang hanya berhak disembah gitu. Tapi sudah telat, lagi mati, dia nggak dapat hidayah. Ya, kita yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, walaupun mungkin kita terlahir dari keluarga yang sudah beriman, tapi kita tetap berusaha agar hidayah ini tetap diberikan Allah kepada kita. Ya inilah ihdinas siratal mustaqim. Karena sewaktu-waktu kalau Allah udah bosan lihat kelakuan kita, nggak pernah berdoa lagi, hidup saya enaknya sendiri, nggak peduli sama sesama, dolim, segala macam, hidayah itu akan diambil kapan saja. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai hal seperti itu menimpa kita. Jadi siratal mustaqim adalah hidayah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kelihatan gitu?
Lah niki Abdurrahman Al-Qasim. Ini gambarnya dari internet, bisa jadi ini mbahnya orang lain. jangan dipercaya, ini ilustrasi mawon gitu orangnya. Tapi nggak tahu kenapa ilmuwan orang-orang dahulu itu selalu digambarkan udah tua, jenggotan, putih gitu. Kenapa nggak waktu foto masih muda aja sih? Si ganteng, rambutnya ireng. Orang keriput, tapi selalu iya gitulah. Jadi orang selalu terkenang pada akhir-akhir hidupnya gitu nggih. Pada saat terakhir ketemu seperti itu gitu loh. Jadi ya gitulah, udah tua, kanyut ya. Kayak Nyai Ahmad Dahlan itu kenapa sih nggak waktu cantik gitu kan, tua terus. Ini ilmuwan Islam abad ke-12 nih. Beliau adalah ahli tafsir Quran. Itu luar biasa kalau orang udah jadi mufasir gitu ya. Tapi dia juga astronom, mempelajari bintang-bintang alam semesta ini, dipelajari semua. Terus 1000 tahun sebelum Isaac Newton menemukan bahwa ada gravitasi, Mbah Al-Qasim niki sudah duluan bahwa planet-planet itu bekerja, saling beredar, itu karena ada satu gaya yang namanya gravitasi. Saya belum ada cukup waktu untuk mempelajari istilah yang dipakai beliau itu apa ya bahasa Arabnya, tapi similar lah, gravitasi. Saya nggak tahu si Newton itu betulan dapat ilham karena ketiban apel, buah apel gitu sampai penjut kemudian ini, karena gravitasi, atau karena dia membaca literatur dari Al-Qasim, bisa jadi gitu. Dan selalu gitu orang. Tapi yang nggak boleh adalah mengeklaim bahwa itu adalah karya dia. Nah itu yang nggak boleh. Tapi mudah-mudahan itu si Newton karena ilhamnya sendiri gitu. Nanti pahalanya hilang si Newton itu. Kalau ngeklaim punya dia. Ini luar biasa ya. Jadi zaman semono di Indonesia masih ngapain? Abad 12 bikin candi ya. Belum ngapa-ngapain. Di situ ada seorang ilmuwan astronom ya. Sempet-sempetnya bikin tafsir Quran sama bikin penelitian mengenai gravitasi itu. Dia itu mendapatkan tugas dari kekhalifahan, pemerintahan Khalifah Abbasiyah untuk bikin alat yang bisa mendeteksi apakah logam itu betul-betul murni atau ada campurannya. Gitu. Harus balance gitu ya. Dia menemukan satu alat namanya, diberi nama Al-Mizan gitu. Dia dapat ilhamnya dari Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan Allah secara seimbang. Kalau nggak seimbang berarti nggak sempurna. Impurity gitu. Kalau emas berarti nggak 24 karat, makanya dia nggak seimbang. Dari situ dikorek lagi, akhirnya dia mendapatkan teori gravitasi dari situ. Ya. Dia menemukan perbedaan antara berat dan massa. Bapak-bapak udah tahu ya bedanya berat sama massa gitu. Kalau berat dipengaruhi sama gravitasi bumi, kalau massa itu adalah banyaknya partikel yang dia miliki. Jadi kalau massa 1 kilogram mau di bumi mau di bulan tetap 1 kilogram. Tapi kalau berat di bumi 1 kilo, mungkin di bulan jadi sepertiganya, tinggal 3 ons. Terus niku. Nah niki Al-Qasim udah tahu. Ini luar biasa pinternya. Saking pinternya dia udah nulis kitab mengenai mekanika, hidrostatik, hidrodinamika. Kelewatan pinternya. Terus bisa menemukan alat untuk mengukur tekanan atmosfer udara nih, ada tekanannya. Ini sangat penting buat daerah-daerah yang sering kena
angin topan. Kalau tekanan udara turun secara mendadak, belat maning bakal badai. Jadi pahalanya luar biasa nih. Sampai sekarang alatnya barometer nih. Barometer masih dipakai sampai sekarang. Dan karena kehebatannya ini sama Kekhalifahan Abbasiyah, sama rezim Abbasiyah itu, beliau digaji nggak kurang dari 3.000 dinar. Oh, cuy loh, mas, 3.000 dinar ya cuy. Satu dinarnya itu 4.200.000 rupiah kalau kurs sekarang. Jadi kalau dikurskan ke rupiah sekarang itu tidak kurang dari 12 miliar sebulan gaji ini. Kebanyakan pemerintah Islam zaman dahulu itu menghargai ilmuwan kayak gitu. Nggak keleleran ilmuwan itu, akhirnya meroyek-royek, golek duit dewek gitu. Korupsi. Kalau udah korupsi, ya akhirnya nggak bisa bikin tafsir pasti kan. Nah ini karena hidupnya sudah nyaman, nggak mikir dunia lagi, dia udah selesai dunianya. Makanya dia tinggal eksperimen, riset, mempelajari kitab-kitab ulama terdahulu, membuat tafsir, itu. Tapi ada satu riwayat mengatakan bahwa 3.000 dinar itu dikembalikan ke kas negara. Beliau hanya mengambil beberapa dinar. Waktu itu tanya sama bendahara kerajaan, jawabnya, ya Pak, saya cuma hidup sama istri dan beberapa ekor kucing. 12 miliar ngapain gitu? Udah buat yang membutuhkan aja, saya cukup berapa keping dinar aja udah cukup buat hidup saya. Masya Allah. Segitu takwanya orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang pintar dan cerdas. Ya, mudah-mudahan anak keturunan kita itu diberi kecerdasan seperti ilmuwan pendahulu kita, amin, dan keikhlasan. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya nggak apa sih. Oke, ini udah lewat 2 menit ya, monggo, tutup gas untuk menghindarkan. Ini masih cerita Abdurrahman Al-Qasim. Beliau itu aslinya itu orang Yunani. Jadi orang Eropa. Waktu Abbasiyah menyerbu ke Turki, itu dia ditawan, kemudian dijual jadi budak, masih kecil nih. Nah, dipendet jadi budak sama bendahara kerajaan. Sama bendahara kerajaan dilihat, oh bocahnya pintar, di sekolahnya, disekolahkan, sampai ketemu sama Ibnu Hayyam. Ibnu Hayyam itu ahlinya ahli, ilmuwan juga, sampai akhirnya si bocah cilik ini, anak kecil ini akhirnya menjadi pejabat juga, kemudian diperdekakan oleh tuannya itu. Jadi seperti itu orang-orang yang beriman itu walaupun memiliki budak itu diperlakukan bukan seperti budak, tapi seperti keluarga sendiri. Dihormati, disayang, pintar ya, dikasih kesempatan untuk belajar. Sampai akhirnya dari seorang budak yang nggak ada nilainya kan, bisa dibeli nih, dia menjadi seorang ulama besar. Itu yang hidup sama istri dan kucing. Kalau kita dikasih gaji 12 miliar, purun. Ustaz. Orang nolak ya Ustaz. Sudah 12 miliar loh. Ya, kebayang itu negara Islam itu kaya banget waktu itu. Dia bisa gaji seorang
ilmuwan, ya seorang guru agama dengan nilainya sangat besar gitu. Berarti kan udah makmur sekali. Angka kemiskinan udah kecil banget itu pastinya. Ngoten nuwun. Monggo di samping nggih. Monggo. Lalu satu lagi yang saya sebutkan tadi itu Fakhruddin Al-Razi. Beliau mendapat gelar sultannya teologi. Ya agak sar-sar sama Al-Khazin tadi, tapi tinggalnya di Afghanistan. Kalau yang tadi di pusat kota dekat-dekat Baghdad, ini tinggalnya di Afghanistan, Herat. Sami, selain dia sebagai ahli tafsir yang luar biasa, gitu. Jadi kitab tafsirnya itu dijuluki Tafsir Al-Kabir karena terdiri dari 34 jilid. Jadi kalau direnteng ya dari tembok situ sampai sini gitu tafsirnya. Tafsir Al-Kabir gitu. Dia menulis tafsirnya sendirian seperti itu. Tapi nggak cuma tafsir, beliau juga ahli astronomi juga. Yang itu ya, udah bisa ahli Quran, juga ahli astronomi juga. Ahli matematika, ahli fisika juga. Kalau banyak orang bilang bumi ini datar dan bumi adalah pusat dari alam semesta, itu udah ketinggalan ribuan tahun ya. Ini Fakhruddin Ar-Razi itu udah mendebat orang-orang Yunani itu bahwa bumi bukan pusat dari alam semesta. Tata surya ini pusatnya di matahari dan bumi hanya mengedarinya. Beliau sudah sampai kepada kesimpulan seperti itu. Dan kalau udah ada yang pernah nonton film Multiverse gitu, Fakhruddin Al-Razi itu sudah punya teori seperti itu. Jadi alam semesta itu ada banyak, nggak terbatas. Jadi Gusti Allah menciptakan alam semesta itu nggak cuma satu yang kita tinggali ini, banyak alam-alam yang lain. Itu pendapatnya dalam ilmu kalam.